Halo anak-anak, hari ini kalian akan melakukan formatif 1 PPKN. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana pengerjaan formatif 1 PPKN. Mari simak baik-baik, silakan catat ya anak-anak. Apa yang harus kamu kerjakan saat mengerjakan formatif 1 PPKN? Yang pertama, anak-anak kan kemarin sudah melakukan formatif 1 Bahasa Indonesia ya, yang membuat suatu paragraf. Nah, berarti PPKN ini adalah paragraf lanjutan dari formatif Bahasa Indonesia. Nah, di formatif yang PPKN ini anak-anak membuat paragraf kedua ya. Jadi paragraf kedua dari lanjutan bahasa Indonesia itu adalah untuk penilaian formatif PPKN. Anak-anak akan membuat paragraf dengan tema keragaman suatu daerah. Jadi Bapak Ibu gurumu sudah menentukan kamu daerah apa, ya, mencari keragaman daerah apa, Bapak Ibu gurumu sudah tentukan. Ada 5 daerah, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Papua. Di antara kelima daerah itu, Bapak Ibu gurumu sudah tentukan, berarti kamu akan membuat tema keragamannya tentang daerah yang sudah ditentukan itu. Bagaimana untuk langkah kerjanya? Pertama, kamu harus cari tahu informasi tentang keragaman suatu daerah. Apakah kamu daerah Sumatera Utara ataupun Papua? Kamu cari tahu dulu informasinya tentang keragaman itu. Lihat di video pembelajaran PPKN sebelumnya, ataupun bisa kamu lihat di internet atau di buku tematik. Lalu, langkah yang kedua, kamu silahkan tuliskan dulu ya. Tuliskan dulu di buku catatan sebelum masukkan dia ke dalam paragraf. Kamu tuliskan dulu apa yang menjadi suku bangsa daerah tersebut. Ibu berikan contoh, kamu menuliskan suku bangsa daerah Sumatera Utara. Ada Batak Toba, ada Simalungun, ya. Jadi ada berbagai macam suku bangsanya. Kamu cari tahu. Lalu, yang kedua, kamu deskripsikan juga salah satu keragaman budaya yang ada di Sumatera Utara. Ya. Dan yang ketiga, kamu akan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang ciri khas budaya daerah tersebut. Contohnya, kamu memilih Sumatera Utara, maka kamu harus mencari tahu ciri khas budaya dari daerah Sumatera Utara. Oke, Ibu akan menjelaskan rubriknya. Keempat hal ini tadi sudah Ibu paparkan ya. Nah, jika anak-anak hanya mampu menarik kesimpulan secara garis besar, maka anak-anak hanya memperoleh nilai di bawah KKM, yaitu 0 sampai 66. Ya. Tetapi jika anak-anak dari paragraf tersebut mampu menjelaskan empat kriteria yang ini ya, maksudnya ya, keempat kriteria tersebut dengan cukup detail dan kesesuaian antara daerah yang dipilih dengan keragaman suku bangsa daerah tersebut. Contohnya, maksudnya ini adalah kalau anak-anak memilih daerah Sumatera Utara, maka keragaman suku bangsanya ya harus tentang keragaman suku bangsa Sumatera Utara. Jangan anak-anak daerahnya Sumatera Utara, tetapi keragamannya tentang keragaman suku bangsa Papua. Jadi tidak sesuai kalau daerahnya Sumatera, keragamannya Papua. Jadi harus ada kesesuaian. Jika anak-anak mampu mencapai kedua kriteria ini, maka anak-anak akan memperoleh nilai sesuai standar KKM 67 sampai 72. Lalu, kriteria yang ketiga, anak-anak mampu memenuhi kriteria KKM.
anak-anak mampu memenuhi semua kriteria yang ada di sini, di kolom KKM ini. Poin kedua, harus sesuai daerah yang dipilih dengan keragaman budayanya. Ya, seperti tadi Ibu jelaskan. Harus sesuai. Kalau daerahnya yang dipilih Sumatera, yang telah ditentukan Sumatera, berarti keragamannya harus tentang keragaman budaya Sumatera. Lalu, kriteria yang ketiga, anak-anak bisa mendeskripsikan secara rinci tentang keragaman khas atau ciri khas dari Sumatera Utara. Ya, jadi ketiga ini harus sesuai ya. Harus sesuai. Jangan kamu daerah yang dipilih Sumatera Utara tapi kamu jabarkan atau kamu deskripsikan tentang Papua. Berarti tidak sesuai. Selanjutnya, kalau kamu bisa memenuhi ketiga kriteria ini, maka kamu memperoleh nilai di atas KKM yaitu 73-87. Kriteria yang keempat adalah ketika anak-anak bisa memenuhi kriteria KKM dan di atas KKM. Memenuhi dua kolom ini kolom pertama dan kolom kedua. Ya, kalau dua kolom ini sudah lengkap anak-anak penuhi, berarti anak-anak sudah mendapatkan kolom unggul. Dan paragraf yang kalian kerjakan itu bisa kalian tulis, kalian uraikan dengan kalimat efektif, jelas, dan detail. Ya, kalau kedua kriteria ini anak-anak bisa penuhi, anak-anak bisa mendapat nilai unggul 88 sampai 100. Demikian penjelasan tentang rubrik. Ibu harap kalian mengerti. Kalaupun memang ada pertanyaan, silakan tanya Bapak Ibu gurumu. Oke anak-anak, selamat mengerjakan formatif 1 PPKN-mu. Ingat ya, batas pengumpulannya hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Ibu harap semuanya bisa mengumpulkan tepat waktu karena ini akan mempengaruhi nilai sikapmu. Sampai bertemu di formatif selanjutnya. Bye-bye.